Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang Maha Suci, yang senantiasa selalu tidak henti-hentinya memberikan kepada kita kenikmatan. Di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat iman wal Islam. Tidak lupa salawat beserta salamnya senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi akhirul zaman, khatamin nabiyyina, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tentunya sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan selalu istiqamah untuk menjalankan segala sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu, bapak, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di haflah mubarakah ini, di masjid yang mulia ini, tentunya dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat isya berjamaah, tentunya diteruskan dengan salat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, semuanya mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, ibu, bapak, jamaah yang dirahmati Allah. Seringkali kita bersudut pandang bahwa ketika kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita lihat hanya dari satu sudut pandang saja, yakni kebaikan materi. Akan tetapi ada yang lain selain kebaikan materi. Allah itu baik ketika kita diberikan harta. Allah itu baik ketika kita diberikan tanah yang luas. Allah itu baik ketika kita diberikan pabrik ataupun usaha yang banyak dan maju. Akan tetapi kalau memang cuma itu yang diberikan Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya, tentunya terlalu sedikitlah orang yang mendapatkannya. Padahal kebaikan Allah itu sangatlah luas. Kebaikan Allah tidak akan pernah berhenti, terus menerus meliputi seluruh makhluk hidup yang ada di alam dunia ini. Karena itu pada malam hari ini saya ingin mengajak kepada hadirin sekalian, mari kita lihatlah kebaikan Allah. Selain dari kebaikan materi, ada kebaikan Allah di luar sana yang belum kita ketahui. Kita punya harta, itu juga kebaikan Allah. Kita punya tanah yang luas, itu juga kebaikan Allah. Kita punya usaha yang maju, bahkan di mana-mana, itu juga kebaikan Allah. Akan tetapi tidak hanya terbatas seperti itu. Kebaikan Allah ada kebaikan yang non materi, yang malah justru mungkin kebaikan ini akan menjadi esensi kebaikan pada itu sendiri.
Mari kita renungkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Arba'atun, ada 4. Bila mana barang siapa orang ini diberikan oleh Allah keempat ini, maka mereka akan mendapatkan 4 kebaikan, baik di dunia sekaligus baik di akhirat. Dalam arti belum tentu baik ketika di dunia akan berbuah baik kembali ketika di akhirat. Mana di antara keempat kategori ini? Al-awalu, yang pertama, qalban syakiran. Qalban, hati, syakiran, syukur. Qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Ada umpama kata, my heart is my home. Hatiku rumahku. Dalam arti hati, walaupun hatinya kecil, akan tetapi bila mana walau hati adalah rumahku, kalau hatinya luas, rumah yang kecil pun akan menjadi luas. Kalau hatinya kecil, rumah yang kecil pun, rumah yang besar pun akan menjadi kecil hatinya. Begitulah perumpamaan. Orang yang hatinya pandai bersyukur, dengan dia bersyukur itulah maka akan semakin bertambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Inilah seringkali fenomena ini ada di zaman kita sekarang. Banyak orang kaya tapi miskin hatinya. Bahkan kalau kaum sufiyah memberikan macam-macam orang kaya katanya. Kalau kata kaum sufiyah itu ada 2 macam orang kaya. Yang pertama, orang kaya majazi. Yang kedua, orang kaya hakiki. Apa itu orang kaya majazi? Orang kaya majazi itu orang yang kaya secara visual, dalam arti dia kaya sejak lahir. Sejak dini dia sudah menjadi kaya, akan tetapi hatinya miskin. Kenapa? Karena selalu merasa kurang, merasa tidak cukup dari kecukupannya. Punya rumah yang mewah, yang megah, tapi dia selalu ini belum apa-apa. Punya mobil yang mewah, yang megah, sangkan orang-orang pun kagum melihatnya. Ini bukan apa-apa, ini masih belum, ini masih kurang. Maka tidak heran dialah dicukupkannya, dari kecukupannya itu dia selalu tidak berkecukupan, dan maka hidupnya pun akan selalu kekurangan. Akan tetapi orang yang pandai-pandai bersyukur, sungguh sebuah kebaikan. Hati yang kaya dalam arti hati yang luas. Hati yang luas itu ialah ada 2 macam. Yang pertama, dia pandai mensyukuri nikmat. Yang kedua, apa yang telah diberikan kepadanya dia tidak mengingkarinya. Allah memberikan apapun kepada dia, Allah memberikan apapun, dia tidak mengingkarinya. Dan yang paling celaka lagi, orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat. Dan yang paling celaka ialah orang yang tidak suka ketika orang lain mendapatkan nikmat. Contoh misalkan kita lihat tetangga kita kebeli rice cooker, langsung demam. Besoknya lagi lihat tetangga kita kebeli sepeda motor, malah langsung kejang-kejang. Lebih parahnya lagi masuk rumah sakit. Sampai di rumah sakit dengar tetangga sebelah kebeli mobil mewah. Kronis penyakitnya. Bahkan stadium 10 kalau ada itu juga ya. Sampai di rumah sakit, itulah orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat, dan juga orang yang tidak senang orang lain mendapatkan nikmat. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Begitulah contoh gambaran orang yang hatinya kecil, yang hatinya tidak pandai mensyukuri nikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari 4 kategori yang akan mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu ialah walisanan dzakiron. Lisan ini, lidah yang telah diberikan Allah kepada kita, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti zikir dengan seluas-luasnya.
takbir zikir, tasbih zikir, tahmid zikir, tahlil zikir, baca Quran zikir, semuanya zikir. Tapi bukan hanya saja itu, melihat apapun yang mengagumkan kita kembalikan kepada yang menciptakannya, itu adalah juga disebut sebagai zikir. Mengingat Allah dalam segala keadaan, itu juga zikir. Bukankah Islam mengajarkan seperti itu? Ketika kita memulai pekerjaan, apa yang kita ucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita melihat sesuatu yang hebat, kita mengucapkan serentak Masya Allah. Ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa, kita mengucapkan Subhanallah. Ketika terkejut, kita mengucapkan Astagfirullah. Ketika berjanji, kita mengucapkan Insya Allah. Semuanya dikaitkan kepada Allah. Semuanya inilah zikir itu. Hidup yang larut dalam ketuhanan, hidup yang larut dalam ketauhidan. Itu yang kedua. Yang ketiga, daripada 4 kategori orang yang akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, itu ialah wabadanan alal bala'i sabiro. Badan fisik ini ketika tertimpa musibah, tertimpa cobaan, akan terus tegar, akan terus sabar menghadapinya. Apa cobaan Allah? Apa ujian Allah itu? Dalam satu ayat Al-Quran jelaskan bahwa wa nabluukum bil khairi wasyarr. Cobaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu ialah diantaranya melalui yang baik dan yang tidak baik, dengan yang enak dan yang tidak enak, dengan yang manis dan yang tidak manis. Bukan cuma sakit cobaan itu, sehat pun ujian. Bukan cuma miskin cobaan itu, kaya pun ujian. Terkadang kan kita ketika sakit, ya Allah, kuatkanlah hambamu ini untuk menghadapi ujianmu ya Allah. Tapi ketika sehat, lupa. Ketika kita miskin, ya Allah, kuatkanlah hambamu ini untuk menghadapi ujianmu ya Allah. Ketika kaya, dia lupa kembali bahwa kaya yang dititipkan Allah kepadanya itu ialah sebuah ujian. Dalam arti hikmahnya, banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, akan tetapi banyak orang yang gagal dengan ujiannya ketika diuji dengan kekayaan. Ketika miskin, dia menjadi hamba Allah, akan tetapi ketika kaya, dia menjadi hamba harta. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ibu bapak yang dirahmati Allah, bukankah sejarah sesuai dengan syarat ketika Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Allah tidak membeda-bedakan nabinya, Allah tidak membeda-bedakan rasulnya. Seluruh nabi Allah, seluruh rasul Allah itu diuji. Seluruh nabi Allah, seluruh rasul Allah diberikan cobaan. Akan tetapi alhamdulillah, semuanya tetap teguh akan cobaan yang diberikan Allah kepadanya. Ibaratkan seperti batu karang di tengah samudra, walaupun tiap hari dihempas ombak siang dan malam, tapi tetap teguh tegar berdiri. Itulah contoh di antara orang-orang yang mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Di antaranya badannya, fisiknya, atau apapun itu yang bersangkutan dengan dia selalu sabar, tabah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, kategori orang yang akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat itu ialah wazaujatan solihah, istri yang solehah. Maka tidak heran ketika baginda Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sejarah membuktikan bahwa ketika orang lain tidak beriman kepada Nabi, Khadijah paling pertama beriman kepada Nabi. Ketika yang lain menghujat Nabi, mengejek Nabi, Khadijah yang paling pertama mengorbankan hartanya untuk dakwah, untuk syiarnya agama Allah. Inilah contoh istri yang solehah. Khadijah datang menghibur kepada Nabi ketika Nabi sedang terpuruk. Mudah-mudahan kita semuanya
mendapatkan istri-istri yang solehah seperti Khadijatul Kubra. Maka kita semuanya itu menjadikan kita mendapatkan dunia yang baik dan akhirat pun baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian kultum pada malam hari ini, tidak banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Orang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.